Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya, masih bersama saya Mas Purwo. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara meminjam uang dari bank. Tentunya dari teman-teman banyak beberapa keperluan untuk meminjam uang dari bank. Nanti apa saja persyaratannya, bagaimana prosedurnya, serta bagaimana tips-tipsnya untuk meminjam uang dari bank ini. Tentunya banyak keperluan, baik keperluan sehari-hari, kredit kendaraan bermotor, biaya renovasi rumah, atau cicil kendaraan mobil, beli tanah, dan sebagainya yang membutuhkan dana besar. Tentunya teman-teman biasanya membutuhkan pinjaman dari bank. Nah, apa saja sih persyaratannya nanti kita bahas. Nah, sebelum atau meminjam uang dari bank bisa menjadi pilihan yang tepat ya untuk kita semuanya atau teman-teman jika butuh dana untuk keperluan mendesak, untuk membiayai proyek besar seperti pembelian rumah atau mobil. Namun sebelum Anda memutuskan untuk meminjam uang dari bank, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan langkah-langkah yang harus dilakukan, teman-teman. Jadi tidak asal pinjam aja. Nanti kita harus ada langkah-langkahnya, tips-tipsnya seperti apa. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum meminjam uang dari bank. Tentukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Kita analisa dulu butuh kita berapa. Nah, pastikan jangan sampai kita sampai di bank kita butuhnya berapa bingung gitu. Kita sudah tentukan dulu kebutuhan untuk apa, nah butuh berapa. Nah, pastikan jumlah tersebut memadai untuk keperluan kita dan Anda memiliki kemampuan untuk membayar nantinya. Jangan kita meminjam di luar kapasitas kita untuk mengembalikan, itu juga tidak disarankan kita untuk pinjam di luar kemampuan kita untuk mengembalikan. Nah, terus untuk pembayaran kembali sesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Kita juga pikirkan jangka waktunya untuk pengembaliannya itu berapa kita mampunya. Selain itu, pertimbangkan juga pula biaya-biaya tambahan seperti bunga, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kira-kira kita harus pertimbangkan biaya administrasi, nantinya potongan berapa, bunganya seberapa. Nah, itu kita harus pertimbangkan matang-matang sebelum kita meminjam uang dari bank. Jangan sampai kita kena bunga yang tinggi, kita kena bunga yang mencekik, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, tentunya kita meminjam uang dari bank memerlukan dokumen-dokumen dan persyaratan apa aja, seperti itu. Setiap bank memiliki persyaratan yang berbeda-beda, tergantung kebijakan dari bank masing-masing ya. Namun ada beberapa yang umumnya dibutuhkan adalah KTP, NPWP, slip gaji, rekening koran, dan surat keterangan yang dipastikan, dan surat keterangan kerja biasanya ya. Dan pastikan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan dan lengkap dan benar sebelum Anda mengajukan permohonan bank. Ya, usahakan semua dokumen yang diperlukan oleh bank ya pada umumnya aja kita siapkan seperti itu. Nanti persyaratan tambahan menyusul sesuai kebijakan bank tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah pilih produk pinjaman yang tepat. Jangan sampai saat kita salah pilih. Kita pilih kebutuhan kita untuk apa gitu loh. Nah, setelah menentukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan, pilih jenis produk pinjaman kita yang tepat. Misalkan biasanya menawarkan kredit tanpa anggunan atau tanpa jaminan. Biasanya kalau pinjamannya yang tidak terlalu besar, bank itu juga tidak meminta jaminan. Nah, biasanya kalau pinjaman kita butuh pinjaman besar juga tentunya mereka memerlukan anggunan atau jaminan ini. Ada kredit kendaraan atau terserah pilihan Anda. Sesuaikan pinjaman Anda untuk apa kebutuhan Anda, untuk kredit kendaraan atau kredit modal kerja dan sebagainya. Pilih jenis produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan pastikan Anda memahami cara yang detail tentang syarat-syarat dan ketentuannya. Pastikan misalkan Anda untuk kredit renovasi rumah, misalkan pastikan juga butuh anggunan enggak. Terus pokoknya tanya setelah mendetail sebelum Anda mengajukan permohonan peminjaman dari bank tersebut. Kemudian yang selanjutnya, lakukan survei. Kita harus analisa dulu survei sebelum memilih bank yang untuk meminjam uang. Lakukanlah survei terlebih dahulu untuk membandingkan berbagai bank dan mengetahui penawaran yang diberikan oleh masing-masing bank. Tentunya kita melakukan perbandingan ya, 1-2 bank, bunganya yang lebih ringan mana, persyaratannya yang lebih mudah mana, terus jangka waktunya yang lebih panjang mana atau lebih pendek mana. Tentunya Anda harus melakukan perbandingan atau survei ya. Anda bisa melakukan survei melalui internet, kalau nggak mau jauh-jauh ya bisa online, bertanya kepada sanak saudara yang pernah meminjam ke bank atau teman-teman yang pernah
mengambil pinjaman di bank tersebut, persyaratannya seperti apa, setiap prosedur pembayarannya seperti apa. Nah, setelah melakukan survei, Anda sudah yakin, kemudian Anda lakukan ajukan permohonan pinjaman. Setelah survei, Anda sudah menentukan bank mana yang ingin Anda ajukan kredit atau ajukan pinjaman. Selanjutnya Anda mengajukan permohonan pinjaman. Cara meminjam uang di bank selanjutnya setelah memilih jenis produk pinjaman, Anda ajukan memohon pinjaman ke bank. Anda bisa mengajukan permohonan secara online, bisa kalau misalnya tidak mau repot-repot, sekarang sudah bisa online. Anda juga datang langsung ke kantor juga bisa, lebih enak. Menanyakan apa-apa nanti persyaratannya atau prosedurnya, kalau pengennya secara offline ya bisa datang langsung ke bank yang terdekat dari Anda, atau bisa langsung untuk mengisi formulir di permohonan. Kalau di offline, di online juga bisa sekarang juga. Pastikan Anda juga mengisi formulir permohonan agar lengkap, benar, serta pastikan semua dokumen yang diminta itu dilengkapi, seperti itu. Nah, itu nanti setelah Anda survei, kemudian melakukan pengajuan, pendaftaran. Nah, setelah melakukan pengajuan tadi kan sudah, nah sekarang tinggal tunggu persetujuan dari bank. Nah, setelah semua persyaratan lengkap, melakukan survei juga sudah, melakukan pengajuan juga sudah, nah sekarang tinggal menunggu hasilnya. Bank akan biasanya melakukan proses verifikasi dengan mengevaluasi kemampuan Anda dalam membayar cicilan pinjaman. Nah, itu biasanya menganalisa dulu dari SLIK OJK, riwayat kredit Anda seperti apa. Tidak serta-merta kita mengajukan kredit ke bank atau pinjaman ke bank langsung disetujui. Dilihat dulu rekod kita di lembaga-lembaga pembiayaan lainnya, ada nggak misalnya kita tunggakan, ada nggak masalah di lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Nah, tentunya itu juga mempengaruhi Anda disetujui atau tidaknya proses pengajuan pinjaman Anda ke bank. Proses verifikasi ini dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Nah, tergantung kita rajin-rajin memfollow up marketing atau pihak di banknya. Biasanya kita kan minta nomor marketingnya atau pihak customer service-nya sudah sampai mana pengajuan kredit kita atau pengajuan pinjaman kita. Kita kan namanya gitu, kita butuh ya usahakan kita memfollow up terus. Itu juga tergantung dengan kebijakan masing-masing bank juga. Jika permohonan Anda disetujui, bank akan memberikan keputusan tentang jumlah pinjaman yang bisa Anda terima, dan tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, dan jumlah cicilan per bulan. Pastikan Anda memahami dengan jelas tentang ketentuan-ketentuan tersebut sebelum menandatangani perjanjian. Pastikan apapun itu perjanjian dengan pihak bank, pastikan Anda paham dulu isinya, baca dulu pelan-pelan apa isinya, jangan sampai ada klausul-klausul yang merugikan, jangan sampai misalkan kita menganggunkan atau menjaminkan sertifikat rumah, jangan sampai sertifikat rumah berpindah tangan tanpa kita sadari. Itu juga perlu hati-hati, jangan karena kita kebutuhan yang mendesak, terus kita mengabaikan kehati-hatian itu ya teman-teman. Itu perlunya kita memahami klausul-klausul perjanjiannya. Nah, yang selanjutnya setelah kita disetujui pengajuan kita, kemudian pastikan perhatikan bunga dan biaya lainnya. Kita jangan atas disetujui aja, kita oke-oke aja, baca dulu bunganya berapa, nanti potongannya berapa, seperti itu. Nah, kita pastikan kita mengetahui juga, jangan sampai potongannya lebih besar daripada angsuran pertama kita, udah potongan besar banget, terus kena bunga yang besar. Jangan sampai, kita harus paham juga, setiap bank memiliki kebijakan bunga dan biaya administrasi masing-masing yang berbeda-beda. Pastikan Anda memperhatikan dengan seksama besaran bunga dan biaya administrasi yang akan dikenakan oleh bank masing-masing. Jangan sampai terjebak pada bunga dan biaya yang terlalu dipahami, yang kita tidak pahami sebelumnya. Misalkan ada biaya asuransi dan sebagainya yang belum kita pahami, tiba-tiba ada potongan. Jangan sampai seperti itu. Kita harus paham dulu sebelum kita menerima atau mengiyakan atau menyetujui jumlah pinjaman yang akan kita pinjam. Dan karena itu kalau kita tidak memahami, itu akan menyebabkan Anda kesulitan dalam membayar cicilan nantinya. Sebelum meminjam uang, pastikan Anda memahami dengan jelas semua biaya yang akan dikenakan oleh bank dan hitung dengan teliti besaran cicilan yang harus Anda bayar nantinya. Nah, setelah itu kalkulasi dulu di rumah, dihitung-hitung dulu masuk enggak kira-kiranya dari penghasilan kita untuk membayar cicilan ke depannya. Nah, setelah semuanya itu selesai, nanti Anda sudah mempertimbangkan cicilannya yang tadi. Kemudian yang keenam adalah itu kan kita sudah setujui, misalkan sudah di-approve. Nah, kemudian untuk bayar cicilan secara tepat waktu. Nah, selanjutnya itu Anda juga harus membayar cicilan. Setelah mendapatkan pinjaman, pastikan Anda juga membayar cicilan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jangan mengabaikan tagihan cicilan meskipun jumlahnya terasa kecil, itu jangan diabaikan ya. Nah, karena juga itu mempengaruhi Anda di rekod kredit Anda, di skor kredit Anda nanti
ke depannya apabila Anda ingin mengajukan kredit lagi, kalau misalkan Anda tepat waktu membayar biarpun cicilannya kecil, nanti ke depannya lagi kalau Anda butuh itu mudah gitu loh. Sebaiknya kalau Anda mempersulit atau menunda-nunda cicilan, ya sama aja nanti kalau kita mau mengajukan akan dipersulit juga, meskipun jumlahnya terasa kecil karena, hal tersebut akan mempengaruhi reputasi kredit Anda di bank, kan. Di Slik OJK juga seperti itu. Dan nantinya sulit ingin meminjam lagi itu nantinya pasti akan sulit. Dan yang terakhir adalah tambahan ya, sedikit tambahan dari saya, mempersiapkan jaminan yang cukup. Nah, misalkan Anda butuh dana besar, biasanya bank itu memerlukan anggunan atau jaminan yang cukup sesuai dengan pinjaman Anda. Bank biasanya meminta jaminan sebagai bentuk kepastian pembayaran pinjaman atau bentuk mereka itu juga jaminan keamanan mereka ya. Pastikan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk meminjam uang di bank seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, atau kendaraan yang memiliki nilai jaminan yang cukup tinggi seperti itu kiranya. Karena kalau kita butuh dana besar tentunya bank juga ingin kepastian juga nantinya kalau sewaktu kita macet, suatu waktu kita namanya juga orang di perjalanan kita wan prestasi atau gagal membayar, mereka juga ada yang untuk menutup uang-uang yang telah kita pakai seperti itu. Tentunya dua belah pihak juga nggak mau dirugikan, kita juga nggak mau dirugikan, pihak bank juga nggak mau dirugikan. Tentunya kita harus ada hak dan tanggung jawab juga kalau kita sudah memakai hak orang lain dan tentunya mereka juga mempunyai kewajiban juga menagih ke kita. Ingat seberapapun uang itu, seberapapun pinjaman gitu, baik besar maupun kecil itu adalah tanggung jawab kita sebagai peminjam. Apapun itu sudah tanggung jawab kita. Ingat di balik di balik uang yang kita pinjam, baik di bank atau dimanapun itu ada hak, ada orang-orang baik di belakang itu ada orang-orang baik. Uang di bank, ada orang yang investasi di bank. Nah, itu kan orang-orang baik yang telah merelakan uangnya untuk kita pakai terlebih dahulu. Nah, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan tepat waktu. Kita sudah dibantu rezeki orang itu kan kita sudah memakai mereka terlebih dahulu. Nah, sudah kewajiban kita untuk mengembalikan sesuai tepat waktu itu sudah syukur alhamdulillah. Nah, adapun biaya-biaya di yang menyertainya itu kan konsekuensi kita sebagai peminjam ya, teman-teman. Tidak ada alasan untuk kita untuk prestasi, untuk tidak membayar, tidak ada alasan kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban kita karena yaitu kita kan sudah memakai hak orang lain, maksudnya sudah kewajiban kita untuk membayar. Ingat di balik pinjaman itu ada orang-orang baik yang telah merelakan terlebih dahulu uangnya untuk kita pakai terlebih dahulu. Nah, jadi udah kewajiban kita untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, demikian dari saya persyaratan mengajukan pinjaman ke bank. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran dari teman-teman baik di bank apapun ya itu saya bikin secara global rata-rata sama persyaratannya seperti itu, analisisnya seperti itu. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman ke bank. Mudah-mudahan mempermudah segala dari persyaratan, segala dari prosedur serta analisanya. Nah, demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like serta subscribe untuk update-update video-video terbaru dari saya. Demikian saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.